Bismillahirrahmanirrahim. Ahallahu ta'ala ila Dawud ma min abdin ya'tasimu bi duna khalqi a'rifu dhalika min niyadihi wa taqidu samawati biman fiha illa ja'altu lahu min baini dhalika makhrajan. Hadis riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahallahu ta'ala ila Dawud, auha paring wahyu sinten Allah Ta'ala ila Dawud maring Nabi Dawud. Ma min abdin, wahyunya begini. Jadi ini bagian dari riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Jadi risalah Islam, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah mencakup dari apa yang sudah terjadi pada Nabi yang lampau yang dulu. Makanya Nabi juga bisa mengkisahkan wahyu-wahyu yang dulu pada Nabi Daud, pada Nabi Musa, pada Nabi Ibrahim ya. Ini Nabi mengatakan di antara wahyu yang diturunkan Allah pada Nabi Daud ya. Nabi Daud ini ayahnya Nabi Sulaiman ya, yang dianggap oleh nabinya Bani Israel. Ma min abdin ora ana utai saking kawula ya atasimu kang cecekelan sapa ambet bi kelawan ingsun duna kholqi sak liyane utawa tanpa makhluk ingsun. Nah, siapa orang berpegang teguh kepada saya ya, kepada Allah maksudnya. Siapa orang memasrahkan hidupnya kepada Allah bukan kepada makhluk, arifu waru ingsun dzalika ing mengkono i'tisab min niyatihi saking niyate mengkono abdun fataqiduhu mongko nyandu poyo itu mengeroyok nyandu poyo. Bahasa Jawa ini nyandu poyo, merekadaya, mau untuk mencelakakan itu. Bahasa Indonesia ini apa nih? Nyandu poyo, ngeroyok lah. Jadi kalau orang berpegangan pada Allah, kalau manusia ini mengambil backingnya adalah Allah, dikeroyok orang sak dunya ya. Apa samawatu pira-pira langit biman kan wong fiha kang ing dalam samawat illa ja'altu angin dadekken ingsun lahu maring abad mimbaini dalika sange antarane mengkono kaitu samawat mahrajan inggon metu. Siapapun yang berlindung kepada Allah bukan berlindung pada manusia, dikeroyok orang penghuni langit seandainya. Artinya jangankan dikeroyok orang yang di bumi, dikeroyok makhluk yang di langit itu loh. Wah, dikeroyok artinya kekuatan yang dahsyat sekalipun tidak akan bisa mencelakakan dia gitu. Kalau kamu berlindung kepada Allah, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kalau kamu berpegangan pada Allah, tidak ada yang bisa menghancurkan hidupmu. Ini harus ditoto ya. Kalau kamu mengetahui, meyakini bahwa Allah yang membela kamu, bahwa Allah yang maha kuasa, dan kamu berlindung pada Allah, tidak ada satupun bisa mencelakakan. Allah pasti memberi jalan keluar. Jadi ini mengajarkan agar kita jangan bersandar kepada selain Gusti Allah. Kalau Allah itu melindungi kamu, kalau Allah itu menolong kamu, tidak ada yang bisa mencelakakan dirimu ya. Ini sama dengan apa yang dikatakan Imam Athaillah ya dalam kitab Hikam, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muridu alaih.
Jangan kamu laporkan keinginanmu, jangan kamu laporkan kesulitan hidupmu kepada manusia, ya, kepada orang, kepada makhluk, kepada selain Allah. Karena semua yang memberikan itu Allah, ya. Yang beri cobaan Allah, yang bisa menghilangkan hanya Gusti Allah. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana lahu huwa wadi'an. Orang lain tidak akan mampu menghilangkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi yang bisa mencelakakan kamu, yang bisa menolong kamu hanya Gusti Allah. Orang lain tidak bisa, percuma kamu, ya. Ojo sambat ke Facebook, sambat nang Facebook. Facebook bukan Tuhan. Nah, Zuckerberg bukan Tuhan. Nah, kalau kamu mau sambatlah hidupmu pada Gusti Allah. Kalau kamu merasa susah, merasa sedih, merasa butuh sesuatu, mintalah pada Allah, ya. Allah yang bisa menolong kamu, bukan yang lain, ya. Manusia ini tidak mampu, ya. Orang ini menolong dirinya sendiri aja tidak bisa, ya. Dokter menyelamatkan dirinya juga tidak bisa. Buktinya kasus pandemi ini dokter yang berguguran banyak sekali. Walaupun secara teknologi teknis mereka sudah hebat, nyatanya mereka mati juga, ya. Jadi kamu gak bisa mengandalkan dokter. Dokter juga masih mati. Yang bisa diandalkan dalam hidup ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wahyu Allah pada Nabi Daud mengatakan begitu. Jangan kamu laporkan kesulitan hidupmu pada selain Allah, ya. Siapa orang berpegang teguh hidupnya kepadaku, kata Allah, bukan kepada makhlukku, maka seandainya dikeroyok makhluk di langit, ya, jangankan makhluk di bumi, makhluk di langit aja sudah, yang tidak nampak, yang kamu tidak bisa ngatasi, itu tidak akan bisa ngalahkan kamu, ya. Kamu tidak akan bisa dicelakakan oleh makhluk yang lain selama kamu masih dilindungi oleh Gusti Allah. Nah, ini yang harus kamu yakini, ya. Sepanjang hidupmu, ya, kalau urusanmu kamu serahkan pada orang lain, ya, kalau kamu menggantungkan hidupmu pada ijazah, pada kerjaan, pada apa, kamu akan kesulitan. Karena ijazah juga gak jamin apa-apa hari ini. Sarjana nganggur, blek kakian. Gojek-gojek ini sarjana sekarang, ya. Kamu jangan nyandarkan hidupmu pada akalmu, pada orang, pada siapapun. Sandarkan hidupmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menolong kamu, tidak ada yang bisa ngalahkan kamu, ya. Yakin ini. Kamu harus meyakini tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus ada pada semua keyakinan kita, supaya kita ini tidak mudah stres. Termasuk hari ini orang ketakutan dengan corona ini karena dia hanya mengandalkan akal. Tapi kalau kita bersandar pada Allah, di samping pada sebab, ya, sebab ya hati-hati, pakai masker, pakai sabun, jangan ngeluyur, itu kan sebab. Tapi sandarkan hidup pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak akan kesulitan. Sing yakin, ya, Gusti Allah mboten sari. Wa ma min abdin lan ora ana kawula ya nasimu kang tetanggengan sapa abad bi makhlukin kelan makhluk duni sakliane ingsun. Arifu kang weruh ingsun zalika yang mengkono di suamin niyati sanging niyati abad illa qadha angin medhot ingsun asbabas samai ing pira-pira sebab langit membaini yadai sanging ngarepe abad warsahku lan nutubi ngaling-ngaling ingsun al hawa ing
al hawa ing temurun, maksudnya bantuan niku tidak bisa turun min tahti qadamaihi saking isore delamaane abad. Wa min abdin orang saking kaula yuti uni kang taat sapa abad ni ing ingsun illa wa nang te ingsun iku muktihi zat kang paring ing abad qabla ayas alani sadurunge yen to njaluk sapa abad ni ing ingsun wa ghafirun lan kang ngapura lahu maring abad qabla ayas aghfira sadurunge yen to njaluk nyapura sapa abad ni ing ingsun. Ini hadis ini dalam sekali ya. Siapa orang yang berlindung kepada makhluk, siapa orang berlindung kepada makhluk Allah, tidak kepada Allah, ya, arifu dzalika min niyati. Yang itu saya lihat dari niatnya. Memang hidupnya niat pasrah kepada manusia, pasrah kepada makhluk Allah, bukan kepada Allah. Siapa melakukan itu maka Allah akan cegah semua sebab pertolongan dari langit, dan dia akan selalu tertutup ya. Cita-citanya malah tidak akan terkabulkan ya. Dan dia akan semakin jauh dari Tuhan. Jangan mengandalkan hidup pada selain Allah ya. Kalau kamu mengandalkan selain Allah, hidupmu akan semakin susah. Karena apa? Pertolongan Allah tidak turun ya. Kamu harus menyandarkan kebutuhan semua hidup ini hanya pada Allah. Makanya kamu minta pada Allah, istighosah ya, yang tolong nang Gusti Allah. Itu istighosah di tembok kemana lah? Hah? Sebelah sana itu. Itu supaya istighosah itu dibaca. Istighosah itu kumpulan doa ya. Minta pada Allah, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Sami, ya Basir, ya Fattah, ya Razak. Ini semuanya memohon pada Allah dengan Asmaul Husna ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Basir. Minta tolong pada Allah ya. Salah satu contohnya dengan baca istighosah itu. Istighosah itu artinya minta tolong. Minta tolong pada Gusti Allah. Istighosah yang kita amalkan itu, yang ditaruh di tembok itu wiritannya Kiai Romli. Kiai Romli itu gurunya ayah saya, Kiai Romli Tamim, seorang yang mursyid thariqah ya, seorang wali. Makanya istighosah tetap coba dibaca ya. Istighosah itu dibaca padahal asar, baca istighosah. Kamu baca sendiri juga bisa ya. Istighosah, minta Allah tolong pada Allah. Kalau Allah menolong kamu, tidak ada yang bisa mencelakakanmu ya. Wa ma min abdin yuti'uni illa wa ana mu'tihi qabla ayyas'alani. Siapa orang taat kepadaku ya, kata Allah, siapa orang taat padaku illa wa ana mu'tihi qabla ayyas'alani, dia akan saya beri sebelum dia minta ya. Jadi kau ini gak usah kakean jaluk, Gusti Allah seru. Kebutuhan hidupmu Allah sudah tahu. Kalau kamu taat ibadah, ngajimu sergap, jamaahmu, Qur'anmu, Allah akan mencukupi hidupmu ya. Jangan khawatir. Orang ini menjadi bingung, stres, susah karena dia menyandarkan hidup tidak kepada Allah. Karena dia tidak taat pada Allah. Kalau kamu taat pada Allah, kamu ibadahnya benar, sholatnya benar, wiridnya, Allah akan memberi sebelum kamu minta ya. Allah itu murah sekali. Yang penting dekatkan diri kepada Allah. Kalau hidupmu banyak problem, banyak masalah, berarti kamu kurang dekat kepada Allah. Mendekatlah dengan istighfar, dengan sholat, dengan zikir. Mendekatlah pada Allah. Allah akan memberimu sebelum kamu minta. Allah sudah tahu apa yang di hatimu, Allah tahu. Apa yang kamu ingin, Allah tahu ya. Kamu tidak minta pun Allah akan memberimu ya. Ini kamu amalkan, kamu lakukan. Zikirnya, wiridnya, jamaahnya, Qur'annya, istighfarnya. Wis sandarkan hidup pada Allah. Gak mungkin kamu disia-siakan oleh Allah.
Tidak mungkin Allah akan membiarkan kamu terlunta-lunta. Allah Maha belas kasihan. Semua hidup ini kan di tangan Allah. Yang memberi tidak memberi hanya Gusti Allah. Kalau kamu bersandar pada Allah, kalau kamu beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, tidak mungkin Allah membiarkan kamu. Tidak mungkin ya. Itu tidak mungkin, mustahil ya. Kucing aja loh, kucingnya tak ingone gak tahu gak ketika imanan. Nah, pokoknya Gusti Allah sing ngingu. Kita aja loh, manusia ini loh, ngingu manuk, ngingu burung, ngingu bete, mesti dipakani. Aku tuh kucing ini, nopal, di nopal, gak pakan tak seneni, Val, kucing pakani. Kucingnya loh, sandar kepada manusia, diopeni bagus di Allah. Masuk kita ini sandar dengan Allah kalau mbak kucing, tidak mungkin lah ya. Yakinlah Allah pasti menghidupi kamu, menolong kamu ya. Wa ghafirun lahu qabla yastaghfirani. Kalau kamu taat pada Allah, Allah akan mengampunimu sebelum kamu minta ampun pada Allah. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Ini supaya kita menjadi kuat ya. Orang menjadi lemah, menjadi galau karena tidak bersandar pada Gusti Allah. Selanjutnya awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatul badri. Awwalu zumratin utawi kawitane golongan atau kelompok ya. Kelompok yang pertama, rombongan kloter pertama. Tadkhulu kang lebu sapa zumrah al jannata ing swarga iku ala suratil qamari ing atase rupane rembulan. Nah, qamar maksudnya bentuknya itu bercahaya ya, indah ya. Lailatul Badri ing dalem malam purnama berseri-seri. Kamu pernah lihat bulan purnama? Delok aku nang latar rek bengi. Lah kon wasno tembok gak keto. Metu nang latar delok bulan purnama. Indah ya. Tanggal 15. Hari tanggal berapa? Baru tanggal 23 lah bulan Juni. Bulan purnama ini pakai bulan hijrah ya. Bulan Syawal, Selo besar itulah. Orang-orang yang masuk surga itu nanti wajahnya seperti bulan purnama. Artinya sangat ceria, sangat indah ya. Waladina lawang akeh golongan ala atharihim ing dalem burine mengkono zumrah. Kloter kedua iku ka'asyaddi kaukabin kaya luwih bagusi lintang duriyen kang mencorong seperti bintang yang bersinar ya. Di belakangnya ini ala ithrihim ya. Di belakangnya ini rombongan seperti bintang yang bersinar ya. Ini bintang ini kan indah ya. Rembulan sangat indah. Bintang juga bagus sekali. Mungkin ada cilik ono lagu bintang kecil. Ada cilik-cilik ben lagunya api-api. Lagu yang alami. Lagu hari saiki anyar-anyar iso ono. Lagu hari cilik sing saiki Doraemon niku angel. Jadi orang kelompok kedua nanti akan masuk seperti bintang yang bercahaya. Fisamain dalam langit nih idoatan mencorong nih, yang sangat mencorong. Qulubuhum utawi atine mengkono ahlul jannah ilu iku ala qalbi rajulin ing atase atine wong lanang wahidin kang siji. Hatinya itu satu ya. Hatinya ini enggak aneh-aneh ya. Semuanya itu dalam hati yang bersih. Lakhtilafa orang-orang persulayan iku mewujud bainahum antarane mengkono ahlul jannah ya. Tidak ada pertentangan lagi. Di dunia ini orang kan ada emosi, ada egois, ada macam-macam, sehingga terjadi banyak permusuhan-permusuhan.
Podo Islamnya kadang musuhan, podo kiai ini kadang ya musuhan. Podo bakul sate, no santet lan. Bakul bakso, ya, dukun-dukunan. Nah, orang karena hatinya masih penuh hasud, nanti di akhirat tidak ada, semua hati menjadi bersih, tidak ada lagi permusuhan. Wala tabaghudalan orang-orang bendu-benduan, tidak ada pertengkaran, iku wujud. Wala tahasudah lan orang-orang hasud-hasudan iku wujudnya. Jadi besok yang masuk surga ini hatinya sudah bersih, tidak ada kecemburuan, tidak ada hasud, dengki, tidak ada. Semuanya baik-baik. Alhamdulillah. Rawahu Syekhani Nabi Hurairah. Ala unabbiukum bi afdhala min darajati siyam wa shalah wa sadaqah. Qalu bala. Qala islahu dhatil bain. Fa inna fasada dhatil bain hiyal halikah. Rawahul Mundhiri. Hadis selanjutnya, ala unabbiukum, ana ta ora nyritakaken ingsun kum ing sira kabeh. Maksudnya ala unabbiukum itu maukah kamu saya kasih tahu ya. Kamu akan saya kasih tahu ya. Ya afdhalah kelawan perkara kang luweh afdhal, luweh utama. Kamu saya kasih tahu, kata Nabi, sesuatu yang lebih utama min darajati siyam timbang derajati poso, wa sholati lan sholat, wa shadaqati lan shadaqah. Nah, mau kamu saya kasih tahu sesuatu yang lebih utama daripada puasa. Puasa ini jangan bayangkan di sini ya. Puasa di Arab itu berat, kan panas. Di sini kan enteng, adem. Puasa ini ibadah yang berat di negara padang pasir. Ada ibadah yang lebih besar pahalanya dibanding puasa, dibanding sholat, dibanding sedekah ya. Apa itu amalannya? Qalu ngucap sebuah sahabat balanggi napa niku Nabi ya. Sahabat bertanya apa maksudnya itu? Amalan yang pahalanya lebih utama dari sedekah, lebih utama dari puasa, lebih utama dari sholat. Nabi menjawab islahu dzatil bain. Islahu dzatil bain yaiku bagusi wong kang duweni persulayaan. Merukunkan orang yang sedang bertengkar. Ini penting, misi perdamaian ini namanya ya. Rasulullah SAW menganggap ajakan damai ya, seruan untuk mengajak kebaikan, jangan perang, jangan bertengkar. Ini pahalanya melebihi dari puasa, melebihi dari sholat, melebihi dari sedekah ya. Kamu ini hendaknya jadi pendamai ya. Orang Islam ini harus menjadi perukun, perekat ya. Kalau istilahnya kiai saya, santri itu dadio paku ya. Paku itu menggandeng sesuatu yang bisa-bisa dipaku ya. Santri dadio paku, walaupun tidak tampak. Ini kan di atas ini ada usuk, ada reng, tidak kelihatan tapi melekat ya. Jadi tidak perlu banyak gaya. Paku ini kan gak ketok, ono paku ketok, ya gak ono ketutupan. Nah, paku itu ada di dalam tapi merekat ya. Jadilah orang ini menyambung ya. Jadilah paku menyambung, jangan jadi gunting ketoki nang ngene. Jadilah paku, jangan jadi palu. Palu mendungi wong tok kabeh dibentung. Kalau yang ada di otakmu itu palu, maka semua orang ini kamu anggap paku. Oh,
ketui kabeh, cetuk. Jangan menjadi palu, jadilah paku. Paku ini ya ditutuki, ya sabar. Nah, paku gak ditutuk di kapakno, dimut. Ya, tapi dia berfungsi sebagai apa? Penyambung. Nah, ini yang disebut Nabi dengan islahu dzatil bain ya. Amalan terbaik. Salah satu amalan yang diakui Rasulullah SAW lebih utama daripada sholat, dari puasa, daripada sedekah ya. Walaupun semuanya ini juga penting, tapi merukunkan orang, bekerja untuk merekatkan, mendamaikan. Jadilah juru damai. Itu pahalanya besar ya. Fa inna fasada dzatil bain huwal haliqah. Fa inna fasada dzatil bain sedune kerusakane wong kang napa niku wau tukaran. Iya mungkin dzatil bain iku al haliqatu perkara kang ngilangaken. Maksudnya haliqah itu sesuatu yang akan menghancurkan ya. Karena orang ini kalau sudah perang ya, contoh lihatlah di Syria ya, sesama muslim bertempur ya karena ada campur tangan adu domba Yahudi atau Wahabi dan seterusnya. Berapa juta manusia mati sesama muslim ya. ISIS itu teroris itu kan orang gila itu ya. Gila berbaju agama. Itu kejahatan luar biasa itu. Membunuh dengan apa? Tanpa berkemanusiaan. Lah, hendaknya semua orang ini bisa mencegah ya, pertentangan. Jangan jadi provokator. Nah, ojo malah ngobok-ngoboki. Itu namanya namimah. Ono wong kate gelut malah disorai. Ayo, dek ping sapa wani ngodek kuping. Nah, ada ciri adu-adu itu dosa ya. Jangan kamu menjadi pihak yang memprovokasi. Sebab kehancurannya ini besar. Kalau sudah terjadi perang, di mana sebuah negara ini terjadi perang saudara ya. Ya hari ini coba lihat hancur Irak, hancur Suriah, hancur Libya, negara kaya, negara yang dulunya makmur, hari ini hancur lebur menjadi pengemis ya. Sedih sekali, kasihan sekali. Dulu mereka itu negara kaya, negara hebat semua. Hari ini karena terjadi perang, permusuhan sesama anak bangsa, ya kayak jangkrik didik-didik, ayo didik-didik kanan, didik kiri, masing-masing diberi kebencian, akhirnya perang. Suriah itu dulu negara yang makmur, indah, hancur sekarang. Irak hancur, Libya hancur semua ya. Makanya jangan ada perang ya. Perang itu harus dihindari. Kekacauan ya, pemerintah yang jelek kata ayah saya dulu. Pemerintahan yang brengsek ini masih lebih baik daripada perang. Sultanun dzulum khairun min fitnatin tadum. Pemerintahan yang buruk itu masih lebih baik daripada perang. Karena kalau sudah perang tidak bisa apa-apa, nggak bisa sekolah, nggak bisa ngaji, nggak bisa kerja, nggak bisa. Makanya harus dihindari. Ya. Kita tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah. Ya. Tidak ada. Siapapun jadi pemimpin wajib ditaati. Walaupun dia itu kata Nabi Abdul Habasyi, walaupun dia itu seperti budak Ethiopia, budak hitam pun, kalau dia jadi pemimpin wajib ditaati. Karena apa? Efek daripada perpecahan, efek dari peperangan ini jauh lebih buruk ya. Jadi kalaupun pemerintah itu jelek, ya diperbaikilah, didoakan, dinasehati. Jangan terus dilawan. Karena usaha melawan pemerintahan yang sah, makar istilahnya, itu hanya akan membuat kehancuran, perang berkepanjangan ya. Mulai dulu Sayyidina Utsman dibunuh, terjadi perang terus sampai perang Siffin, perang.
Pokoknya pemberontakan ini hanya akan berakhir dengan pemberontakan lagi. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Nah, maka yang lebih bagus adalah jalan damai. Kalaupun pemerintah ini tidak bagus atau ada kekurangan, ya silahkan dikritik melalui jalurnya DPR ya, melalui cara penyampaian aspirasi yang benar. Tidak perlu berdemo-demo atau apalagi penjarahan, pengerusakan. Itu hanya akan menyiksa, hanya akan menyengsarakan manusia. Jadi perang itu harus dihindari, permusuhan harus dihindari ya. Kita lebih baik hidup damai ya. Berusahalah kita ini menjadi juru damai pada lingkungan kita ya, pada keluarga kita, pada teman-teman kita. Jangan malah menjadi orang yang memprovokasi. Maunya temanmu mau bertengkar, beri dia masukan. Oh jangan, itu anak baik kok. Oh itu dia tidak niat kok. Oh itu dia gak sengaja kok. Gitu loh. Harus kamu dem-dem ya Jo. Anu gue apa? Oh iya kamplengan aja. Loh itu namanya promosi kon gak wanita. Oh tak wangi. Oh jangan begitu. Justru kalau ada orang bertengkar, jangan. Kenapa? Itu baik kok, nggak sengaja. Nah, Islahu dzatul bain, mendamaikan orang yang bertengkar, itu bagian ibadah yang pahalanya bahkan lebih baik dari puasa, dari sholat, dari sedekah. Ya. Moga-moga semua kita ini damai, rukun, ya. Jangan ada permusuhan di antara sesama anak bangsa sama umat Islam.